udah bersama Master Capoeiranya nih. Halo Mas Halo, Hendro. kabar? Oke Mas Hendro, langsung kenalin dulu deh nih sama Smart Viewers. Halo, saya Andrew. Saya pendiri dan sekaligus kepala pengajar dari Viva Brazil Capoeira. Terus sekarang saya memperkenalkan Capoeira, terutama di komunitas Viva Brazil di Jakarta. Oh, kayak gitu. Terus sekarang emang kenapa sih Mas suka sama Capoeira tuh awalnya gimana? Awalnya, kenapa ya, waktu saya lagi berlibur di Brazil, saya lihat itu suatu ilmu yang dibilang bela diri, serius, tapi dibawanya santai, dibawa musik, dibawa gaul, gitu. Terus karena itu suatu bela diri yang kontras ya dengan hal-hal bela diri umumnya, itu membuat saya jadi tertarik saja sih. Apalagi Capoeira itu membuat banyak sangat membantu kalian itu untuk aktivitas lain deh. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan Capoeira itu awalnya dia berasal tuh dari mana sih Mas? Dari Brazil sana? Gini loh, kalau sejarah Capoeira itu kan sudah 6 abad ya. 6 abad di Brazil. Terus juga kan ada pengembangan dari suku-suku Afrika yang dibawa ke Brazil dan ada ikut campur tangan dari orang-orang Amazon, Indian, kulit merah. Ya di situ akhirnya berkembang sampai sekarang ini gitu. Oh gitu. Terus mulainya Mas mendalami Capoeira itu dari kapan? Kalau latihan awalnya waktu itu tahun 93, 94 ya. 93, 94? Aku baru lahir! 93 belum lahir aja, 94 Iya, itu waktu itu sih cuma iseng-iseng, masih kecil ya, masih kecil sekali. Mungkin gue masih baby lah, itu apa sih nih gitu. Tapi karena memang punya background bela diri ya, mental disiplinnya udah ada gitu. Emang suka bela diri dari Ya, kecil dari umur ya? 5 tahun gitu. Terus akhirnya mulai seriusnya waktu saya SMA di Australia, ketemu guru yang kebetulan jodoh klub chemistry kuat banget gitu. Yang tadinya cuma iseng-iseng doang, dibawa sama dia jadi serius gitu di capoeiranya. Dan Seru banget. iya, jadi kan dengan belajar capoeira itu kan nggak cuma di kelas, bisa di outdoor, bisa di turnamennya juga, bisa di entertainmentnya juga. Jadi itu ragam-ragam tempat untuk bisa latihan capoeira. Mantap loh Smart Viewers. Jadi nggak monoton gitu kalau di capoeiranya. Iya. Dan terus katanya dengar-dengar punya ini ya, punya komunitas. Iya. Oke, nanti diceritainnya nanti aja nih Mas. Ini aku mau nyampein dulu berita. Yang kabarnya Chika Jessica itu ditonjok loh perutnya sama Ahok. Ahok Waduh. punya bela diri juga kayaknya ya. Kenapa tuh? Yaudah kita langsung lihat aja yuk. Ini Smart Viewers. Lu masih ada satu kontrak lagi sama gua. I wanna stop killing people. Ada keramaian yang tidak biasa di kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok didatangi Deddy Corbuzier, Chika Jessica, Voland, dan Max Metino untuk memperlihatkan film mereka Triangle The Dark Side. Berbeda dengan kunjungan film nasional lainnya, Deddy Corbuzier dan Chika Jessica membuat sedikit kehebohan di ruang kerja Ahok. Mereka sempat memperagakan adegan di film action Triangle itu. Bahkan, perut Chika Jessica sampai kena tonjok oleh Ahok ketika memperagakan salah satu adegan berkelahi. Maklum, di film Triangle, Chika juga melakukan banyak adegan action tanpa peran pengganti. Mantan kekasih Dwi Andika ini mengaku gemetaran saat pertama kali bertatap muka. Nah itu dia. Nah, ini kalau ngomong-ngomongin soal yang tadi Viva Brasilia itu ya? Viva Brazil. Viva Brazil. Iya. Nah, itu tuh gimana tuh komunitasnya? Itu Viva Brazil sudah lama, dari tahun 2003. Terus saya yang mendirikan juga, itu organisasi independen, ya, capoeira, samba, entertainment showcase. Terus orang-orang yang mau belajar bela diri secara serius, konsisten, ataupun ya cuma mau fitness, mau keluar keringat, mau gaul, kita ngerangkul semuanya gitu. Wih, ngerangkap semuanya ya? Rangkap semua. Kan orang kan harus fun dulu ya. Iya. Jadi biar enak ngejalanin Iya. ya, jadi yang penting happy dulu. Iya, Fun. maka kita ada motto kalau di Viva Brazil itu pertama is a fun, terus fit, terus fearless. Wih, mantap banget tuh Iya. Smart Viewers. Ya kan? Itu udah di mana aja latihannya? Kita sekarang ada di Sports Center Cilandak Town Square, yang di belakang itu yang ada kolam renang. Kedua di Bintaro, sektor 1, namanya Adria Gym. Oh, di Adria Gym-nya. Terus ya ketiga ada di sini juga di tempat guest house saya di Tamara Guest House itu
Terus akan ada lagi ke depannya cabang-cabang yang baru sih. Mantap. Itu sekarang udah berapa yang ikut capoeira di FIFA ini udah berapa? Sekarang sih anggota sekitar 30 sampai 45 ya. Banyak loh. Lumayan. Jadi mudah-mudahan lebih konsisten lagi, lebih rame lagi gitu. Iya, mantap. Dan ini terus harapan Mas nih buat yang pecinta capoeira juga yang belum gabung dan yang sudah gabung tuh kayak gimana buat kedepannya nih? Kedepannya sih saya berharap sih untuk anak-anak juga di sini, saya selalu banyak dengar bahwa wah ada yang bilang susah, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Saya selalu dulu saya pernah belajar dari guru saya satu pepatah. Kalau dalam bela diri ataupun kehidupan industri apapun, kalau belum pernah terjun langsung minimal sampai setahun atau lebih, jangan komen. Wah, harus didalami dulu kali ya Mas? Apapun bentuknya, apalagi capoeira juga gitu. Karena kalau kamu sudah terjun langsung dan bisa dibawa enjoy, dan pandangan kamu akan berubah, kamu akan melihat lebih dalam seperti apa. Jadi harus mendalami dulu, kita melihat tahu, dulu terjun secara terjun praktisi. Oke, jadi biar tahu dalamnya itu seperti apa, itu nyaman atau tidak buat kita kayak gitu. Karena kebanyakan juga aku lihat orang-orang di Jakarta banyak yang asik, gaul, tapi ada juga ya orang yang wah kayak takut-takutan. Kalau aku bilang just do it first lah. Yeah. Tapi nanti aku boleh ya diajarin buat basic-basic capoeiranya ya? Boleh. Nanti, oke deh. Terus gimana nih Mas, kalau misalnya Smart Viewers ada yang mau gabung tuh gimana? Ada misalnya perlu ngomongin kemana? Oke, kita ada website, itu www.capoeira.or.id. Ya, di situ. Ya. Langsung ke website itu aja ya? ya? Atau kalau bisa langsung ke direct handphone saya juga bisa, ke 0812 8877 8989. Oh, gitu. Ya, bagi yang suka demen-demen gaul, demen-demen selfie atau demen ini, kita juga ada Instagram. Iya, kan Capoeira Indonesia sambung semua. IG-nya itu. Tuh, Smart Viewers, dicatat, langsung follow, langsung dicari deh. Bisa lihat langsung kualitas kita kayak gimana, performance kita semua di situ. Mantap. Oke. Yaudah Mas nih, aku mau nyampein berita dari Jared Leto. Itu yang jadi yang jadi di film Batman jadi Joker. Nah itu gimana sih beritanya? Ya, pasti penasaran nih, kita lihat langsung. Beberapa aktor ternama Hollywood pernah sukses memerankan karakter seorang psikopat bernama Joker. Kali ini giliran Jared Leto yang memerankan karakter Joker di film Suicide Squad yang disutradarai David Ayer dan sedang tayang di bioskop. Suicide Squad yang dirilis pada 5 Agustus kemarin di Amerika Serikat mendapat banyak kritikan. Walaupun begitu, film yang juga dibintangi Will Smith dan Margot Robbie itu berhasil menjadi pemuncak box office Amerika Serikat di pekan perdana penayangannya. Keberhasilan itu tentu tak hanya dirasakan oleh sutradara, namun para pemain juga ikut senang dengan prestasi Suicide Squad. Sayangnya, seperti dilakukan kebanyakan tim produksi, beberapa adegan di film tersebut termasuk yang menampilkan Joker terpaksa harus dipotong demi masalah durasi. Hal itu sangat disayangkan oleh Leto. Pemeran Joker itu beranggapan dirinya sudah berusaha tampil maksimal. Tetapi ia sadar beberapa adegan memang perlu dipangkas. Dengan berseloroh, ia mengatakan potongan-potongan adegan itu akan cukup jika dibuatkan spin-off film sendiri untuk Joker. Jared Leto mengaku sangat menyukai karakter Joker dan ingin kembali tampil sebagai Joker. Ia pun berharap bisa bermain di film terbaru Batman yang akan diperankan oleh Ben Affleck. Suicide Squad yang diproduksi DC Entertainment sudah dirilis di Amerika Serikat sejak 5 Agustus kemarin. Selain Jared Leto, film ini juga dibintangi oleh Margot Robbie, Will Smith, Cara Delevingne, Scott Eastwood, Adewale Akinoi Akbaje, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, dan Ben Affleck. Ya, gitu. Jared Leto yang katanya dia bete adegan-adegan di filmnya itu tuh banyak yang dipotong gitu. Dan dia nggak bercandain kalau misalnya adegannya itu mau dijadiin film dong, kayak gitu.
Oke, itu aja berita dari luarnya, dari movie. Nanti Uyu akan bawain berita dari lifestyle dan sambil bercapoeira sama Mas Andrew. Oke, jangan kemana-mana Smart Viewers, tetap di Zoom In, ngezoom abis. jogar, mas o meu corpo é fechado, pura arma de lutar. A mandinga não me pega, a mandinga em mim. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Sou quilombo de Cumbé, capoeira vim jogar, mas o meu corpo é fechado, pura arma de lutar. A mandinga não me pega, a mandinga. Nah, Smart Viewers, lihat kan di belakang itu lagi masternya tuh lagi narin capoeira. Nah sekarang Uyu mau minta ajarin sama masternya. Tetap di zoom in, nge-zoom abis. Nah, Mas Andrew mau minta ajarin nih gimana basicnya, gerakannya, coba. Di basicnya. Gimana? Gini, gini. Oh gini, Tangan depan. oh ya, 1, 2, 2. Oh jadi pas mundur tangannya baru mundur, oh, oke. 2, 1, 2, Oke. 1, 2, 1, 2, Oke. 2, 1, 2, 1, 2, oke. Sekarang bikin tendangan. Oke. Tendang, keluar ke dalam. Wah, balik lagi. Ya, Oh, tinggal lagi. Stop. 1, tendang, 2. wah. Oh balik lagi. Ya. Ah. Tinggal lagi. Oke. Tinggal lagi 1, Ha. 2. Tendang 3. Wah. Ya. Bagus. Tinggal. Lagi. Oke. Tinggal lagi 1, 2, 3. Salah kebalik. Oke, lagi. Tinggal lagi 1, 2. Oke. Oh, yang kaki depan. Oke. Waduh, berat juga. Oke, taruh Mas. Oke, Smart Viewers, nih lihat dulu deh berita yang kali ini.